standar lainnya. Misalnya kalau offline itu, kalau beauty harus ada POM-nya, harus ada SNI-nya, kalau makanan harus ada izin halalnya dan lainnya. Yang lainnya tidak, tentu ini nggak fair. Ya, satu diberlakukan, satu tidak. Gitu. Ada juga persaingan yang kurang adil, kurang fair, soal harga dan lain-lain. Ya tentu juga pemerintah dimanapun di seluruh dunia tentu juga akan melindungi UMKM dalam negerinya, itu mesti. Ya. Kesetaraan dalam persaingan usaha. Nah, jangan sampai ada satu media sosial dia menjadi e-commerce juga, transaksi juga, jadi toko juga gitu. Seperti perbankan juga semua dikuasai oleh satu. Dan ada, jangan lupa ada namanya perlindungan terhadap data pribadi. Ya, saya diskusi dengan Menteri Perdagangan Amerika, itu sangat dilindungi mengenai kerahasiaan data pribadi. Oleh karena itu kalau kita punya data tidak boleh semua dipergunakan untuk apapun, nggak bisa. Nah, ini juga kita mengatur itu. Berkembangnya model bisnis perdagangan melalui sistem elektronik yang berpotensi tentu mengganggu ekosistem perdagangan melalui sistem elektronik dengan memanfaatkan data atau yang proses media sosial tadi yang saya sampaikan. Ya. Tujuan penyusunan revisi Permendak 50 2020 ini, revisi menjadi Permendak 31 2023, menciptakan ekosistem e-commerce yang adil, sehat, ya, bermanfaat dengan memperhatikan perkembangan teknologi yang dinamis. Di Tiongkok saja, ya, perdagangan offline itu tidak terganggu dengan adanya platform digital, nggak terganggu. Justru dia mengembangkan pasar baru, yang baru, hampir 50% sekarang. Data-datanya kemarin dipaparin oleh teman-teman waktu kita ke sidang kabinet, itu tidak mematikan usaha offline-nya yang lain, justru saling mendukung itu. Jadi tidak jadi win-win. Nah, kalau kita kan ada yang hidup, ada yang banyak berkembang, ada yang mati, nggak boleh begitu. Itu di Tiongkok itu. Mendukung pemberdayaan UMKM serta pelaku usaha perdagangan melalui sistem elektronik dalam negeri, meningkatkan perlindungan konsumen, penting sekali. Barang yang dibeli itu, kalau elektronik harus ada SNI-nya, kalau makanan tentu harus ada sertifikatnya, kalau beauty juga harus ada izinnya, jangan sampai nanti udah dipakai orang mukanya totol gitu atau terus tumbuh jerawat, siapa yang jamin? Gitu kira-kira. Pengaturan utama, yang pertama mendefinisikan berbagai model bisnis penyelenggaraan perdagangan melalui sistem elektronik, mulai dari marketplace hingga social commerce. Nah, dengan demikian pembinaan pengawasan terhadap perdagangan melalui sistem elektronik dapat dilakukan dengan optimal, termasuk terkait pemenuhan kewajiban baik perizinan, perpajakan, ketentuan perdagangan lainnya. Kalau kemarin nggak diatur, ini ditata. Ya. Pengaturan mengenai social commerce, yaitu penyelenggara media sosial yang menyediakan fitur, menu atau fasilitas tertentu yang memungkinkan pedagang dapat memasang penawar barang atau jasa. Nah, jadi social commerce dia boleh iklan nantinya, tapi sosial media harus terpisah. Dia nggak boleh memakai ini sekaligus penggabungan sosial media menjadi social commerce, nggak bisa. Harus pisah, betul-betul terpisah. Tidak boleh mempergunakan data orang ini untuk dagangan, nggak boleh. Dan social commerce dia boleh iklan seperti TV. Nah, TV itu dia iklan boleh, promosi boleh, silahkan. Tapi tidak boleh transaksional. Nggak boleh buka toko, nggak boleh buka warung, nggak boleh jualan langsung. Kredit nggak boleh di situ. Ya, promosi boleh. Seperti media TV. Ya, artinya tidak diperkenankan transaksi pembayaran pada sistem elektroniknya dan hanya dapat melakukan penawaran atau promosi barang dan jasa. Jadi transaksional langsung nggak bisa. Tidak diizinkan dalam Permendak, diatur Permendak 31 tahun 2023 ini.
Dalam menjaga persaingan yang sehat, penyelenggara PMSE ini, ya, termasuk social commerce, diwajibkan untuk memastikan tidak adanya keterhubungan atau interkoneksi antara sistem elektronik yang digunakan sebagai sarana PMSE dengan sistem elektronik yang digunakan di luar sarana PMSE. Jadi saudara pun yang sekarang e-commerce, Anda bisa jadi apa namanya, media sosial kan? Ini dipisah, satu yang berbeda. Tidak terjadi penyalahgunaan penguasaan data penggunaannya untuk dimanfaatkan oleh PPMSE atau perusahaan yang berafiliasi dalam sistem elektroniknya. Jadi kalau saya media sosial nggak boleh pakai data orang untuk hal-hal yang lain. Yang berikutnya, penetapan harga minimum sebesar $100 per transaksi. Ya. Barang asal luar negeri. Nah, kalau bukan boleh, bebas saja, silahkan berapa aja. Ya. Yang diperbolehkan langsung masuk ke Indonesia melalui platform e-commerce yang memfasilitasi perdagangan lintas negara atau cross border. Jadi nggak bisa lagi kecil-kecil, $1, $0,5. Jadi satu transaksi mungkin isinya berapa banyak nggak apa-apa, tapi ada nilainya. Kewajiban bagi pedagang dan platform e-commerce untuk menayangkan dan memperdagangkan bukti pemenuhan standarisasi barang, antara lain nomor pendaftaran barang atau sertifikat standar nasional Indonesia SNI atau persyaratan barang jasa yang telah diberlakukan sesuai dengan standar kita. Jadi kalau makanan ada sertifikat yang berlaku apa, itu harus memenuhi. Nah, jadi razia itu tidak hanya di toko offline. Oh, ini barangnya halal apa enggak? Ini apa gitu ya? Ada izin POM-nya atau tidak? Tapi yang online tidak. Itu tidak adil. Gitu. Jadi diperlakukan sama. Ada hal yang sudah. Nomor registrasi barang, keamanan, keselamatan, kesehatan. Ada juga yang menyangkut climate, lingkungan mungkin. Lingkungan hidup seperti barang-barang furniture gitu. Nomor izin, nomor registrasi, nomor sertifikat produk kosmetik, obat-obatan, makanan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Begitu juga yang lain negeri harus mendapat persetujuan dulu. Kalau beauty harus ada POM-nya. Nggak bisa langsung jualan merek apapun di sini, nggak bisa dong. Kita kan negara berdaulat gitu. Nggak bisa. Ya, jual kosmetik dari mana-mana datang seenaknya ya nggak bisa. Harus melalui kita aja mau ngirim buah tropis, bodoh. Syaratnya minta ampun panjang sampai sekarang nggak berhasil. Mau ngirim mangga ke Jepang sampai hari ini nggak bisa. Persyaratannya ketat sekali sampai hari ini. Nah, jadi teman-teman biar tahu juga. Mau ngirim salak ke Tiongkok sulitnya minta ampun. Gitu. Oh kita kok nggak diatur terus apa? Ini kita atur, kita tata. Ya. Yang terakhir, larangan bagi marketplace dan social commerce bertindak sebagai produsen, jangan diborong. Dia kan platform digital, jangan sampai jadi produsen juga. Atau media, saya misalnya TV terus jualan juga, punya merek juga, oh nggak bisa begitu. Nah, dia platform digital, e-commerce maupun social commerce tidak bisa jadi produsen. Nah, ini ada apa namanya yang hadir kan, ada teman-teman yang dari e-commerce ini apa namanya? Iya apa enggak itu? Ada Shopee, ada apa lagi? Tokopedia. Enggak bisa dong jual teh botol merek Tokopedia, ya enggak begitu. Kalau mau jadi produsen ya izinnya produsen pabrik. Gitu. Enggak bisa jadi produsen sekaligus. Ya kan? Misalnya bedak merek apa? Shopee ya nggak boleh. Nah, itu yang jadi semua diborong itu. Jadi pemborong nggak bisa diatur sekarang ditata. Itu kira-kira aturannya. Nah tindak lanjutnya gimana? Hari ini termasuk bagian dari sosialisasi
informasi kepada seluruh pemangku kepentingan untuk memberikan pemahaman atas berbagai ketentuan yang diatur dalam Permendak 31 2023. Pengawasan terhadap sistem elektronik secara terpadu melalui tim pengawas cyber yang beranggotakan berbagai kementerian lembaga, Kemendek, Kemenku, Kemenpo, Kemenkop, UMKM, Kemenprin, BPOM dan lain-lain. Ada satgasnya nanti. Itu. Pembinaan pelaku usaha sebagai upaya peningkatan daya saing produk dalam negeri dan peningkatan kapasitas pelaku UMKM melalui kegiatan promosi event online maupun online, pelatihan bagi pelaku UMKM secara sinergi bersama seluruh pihak terkait. Ini saya sudah minta juga teman-teman dikirimi surat semua yang usaha di bidang ini. Selain kita sampaikan secara press conference hari ini, mendengar langsung, tolong disurati karena Permendak ini sudah diundangkan, sudah berlaku. Nah, saya minta semua pihak mematuhi untuk apa? Agar ekosistem usaha di bidang platform digital ini bisa berkembang dengan baik, tapi win bagi semua pihak, gitu. Tidak mematikan satu dengan yang lain. Nah, tentu kalau setelah disurati diberikan informasi seperti ini, sosialisasi, yang minggu depan saya kira udah beres. Kalau masih melakukan tentu ada tahapan-tahapan. Pertama tentu akan diperingatkan. Ya, kedua ada langkah berikutnya, undang-undang saya lupa apa tuh yang kedua. Yang ketiga kalau tidak juga ya dicabut izinnya, gitu. Kan harus jelas tegas. Agar sekali lagi tujuan pemerintah itu untuk terjadi sinergi ekosistem yang positif di bidang ini, usaha ini. Jangan sampai ada usaha tetapi membuat resah, merugikan yang lain, gitu. Oleh karena itu ini harus kita kerjakan, kita lakukan Permendak 31 2023 ini agar ekosistem usaha ini terus berkembang, saling menguntungkan antara satu dengan yang lain. Saya kira begitu. Ada pertanyaan mungkin? Ya, silakan. Selamat siang Pak Zulhas, saya Feby Pak dari CNN Indonesia. Mau nanya, pertama soal larangan penetapan harga minimum $100. Itu berlaku hanya untuk pedagang dari luar negeri kah atau pedagang kita yang hanya untuk luar negeri saja yang impor? Berarti pedagang dalam negeri yang bebas. Itu bebas ya Pak, tidak dibatasi. Berapa aja boleh. Oke. Kemudian Pak, kalau misalnya ada orang yang belanja dari e-commerce luar negeri, harga barangnya di bawah $100 itu nggak termasuk berarti ya Pak? Tidak termasuk larangan. Belajar luar negeri kan atur sendiri, dibawa ya, maksudnya. Itu kan ada bea cukainya, berarti nggak termasuk itu ke sini ya Pak? Itu kan dia luar negeri, impor biasa itu. Oke. Sama yang terakhir biasa. Pak, berarti aturan ini sudah berlaku mulai hari ini Pak? Hari ini, kemarin malah. Oke, makasih Pak. Tapi kita kan memberitahukan dulu. Ini terus mulai hari ini, besok disurati, ya seminggu inilah ya. Sosialisasi terus saya kira dengan informasi sekarang kan 1-2 hari bisa sampai. Silakan, ada lagi? Pak, saya Fadia dari IDN Times. Dari? Pak, IDN Times. Apa? IDN Times, IDN. Oh, IDN Times ya. Okay. Ya, Pak, memperjelas aja Pak dengan platform yang sudah ada di saat ini. Seperti TikTok Shop itu nanti apakah untuk melakukan promosi itu harus jadi sosio-commerce? Nanti kejelasannya update izinnya seperti apa di Indonesia atau mungkin diarahkan jadi e-commerce sekaligus gitu. Boleh dijelaskan nggak Pak? Kan katanya nggak boleh melakukan promosi. Ya, nah, promosi itu seperti apa bentuknya? Baik, kan jelas. Terima kasih. Jelas. Sekarang yang ada itu kan e-commerce sama online. Yang social commerce belum ada izin, belum ada ya. Jadi artinya ini diatur kan? Ada media sosial. Kalau mau social commerce silahkan. Kalau social commerce dia hanya untuk promosi dan iklan. Kalau mau jualan e-commerce atau online ya, gitu. Jadi tinggal milih aja mau pelaku usaha atau yang belanja. Seperti TV media mainstream, TV kan juga promosi iklan aja. TV nggak bikin sabun, nggak jualan sabun, tapi promosi dan iklan gitu, nggak diborong semua. Ini contoh aja contoh. Ada lagi? Saya Pak. Jadi social commerce belum ada sekarang, belum ada. Kumparan mana?
Jadi tidak dilarang, diatur. Iya. Kalau negara lain melarang, kita enggak. Kita mengatur, kita menata. Ya. Untuk transaksinya kan tidak boleh ya Pak. Tadi Bapak sudah mention dengan tegas hanya boleh promosi ya Pak. Kalau social commerce. Iya. Nah, sedangkan UMKM kita itu kan juga tidak sedikit yang berdagang di TikTok Shop dan mereka sudah menyuarakan keberatan dengan pelarangan transaksi. Itu pemerintah bisa memberikan solusi seperti apa Pak? Ya silakan, kan ada yang lain. Bisa ke e-commerce kan? Nah kalau mau iklan, nanti kalau TikToknya mau dia urus izinnya. Namanya social commerce, untuk promosi dan iklan. Boleh. Satu lagi Ya. penegasan Pak, berarti kalau socio commerce berarti termasuk IG Shop, kemudian FB Shop gitu, termasuk ya Pak? Promosi. Kalau ini saya nggak ngerti detailnya, tapi kalau promosi iklan silakan. Yang nggak boleh transaksi jualan desa. Ya, dagang buka toko itu nggak boleh. Silakan. Pak, izin Pak, Dari saya Dias dari Tribun News, mau tanya Pak untuk social commerce yang berarti kan belum mengantongi izin ya, contohnya TikTok Shop. Jadi apakah langsung ditutup sampai dia mengantongi izin atau masih boleh beroperasi? Nggak boleh lagi. Nggak boleh lagi. Mulai kemarin, tapi kita kasih terus seminggu. Oh jadi dikasih Ya, waktu. ini kan sosialisasi namanya. Besok saya surati itu. Kita surati. Jadi nasib UMKM kan mereka mengklaim ada 6 sampai 7 juta UMKM lokal nih. Ah, yang itu terdaftar. tinggal pindah aja udah banyak tuh. Banyak tuh. Online ada, e-commerce ada, kenapa susah? Ya, oke. Pak izin berarti mereka masih boleh beroperasi selama seminggu sembari mengurus izin ya? Harusnya nggak boleh lagi, tapi kita anggap aja belum dengar. Ya, izin Pak Ya, kalau Safira. belum dengar kan keterlaluan lah ya. Oke, silakan. Izin Pak Safira dari Detikom, izin menegaskan kembali Pak, berarti itu kan masih banyak pedagang-pedagang di situ, apakah nanti akan dibantu juga oleh pemerintah untuk perpindahannya ke platform lain itu bagaimana Pak? Oh, nggak usah dibantu, dijago-jago, pinter semua kok. Tapi kan Ya. rata-rata pedagang Itu kan udah siap-siap tuh kayaknya tuh ada apa sih tadi? Ada Lazada, ada mau jualan di situ banyak itu. Oke, Pak. Itu berarti apakah dari pemerintah sendiri akan ada semacam kompensasi juga terhadap pedagang yang akhirnya tutup tokonya dari TikTok Shop atau bagaimana Pak? Lah ini ditata kok nggak ada. Kemudian terkait dengan satu Udah lagi yang Pak, lain lagi tanyanya. Kebanyakan kamu tanyanya. Andi Pak dari Kata Data. Ini kan dengan Ini dari mana nih? Kata Data Pak. Ah, Andi. kata-kata silakan. Dengan penerbitan Permendak 31 2023 ini kan berarti pemerintah mendefinisikan satu istilah baru social commerce. Pada akhirnya ini akan mendistrupsi definisi dari media sosial itu sendiri, e-commerce dan yang baru social commerce. Di media sosial kan sudah ada profesi baru ya Pak, influencer yang pada nantinya Ya, akan ini kita mengganggu. melindungi data pribadi, juga melindungi ekosistem usaha yang lain. Jangan salah, di Amerika nggak boleh pakai data sembarangan, di India malah melarang. Ya, kita kalau mau ke Tiongkok juga nggak bisa, nggak gampang. Jadi saudara harus memahami kepentingan merah putih, kepentingan nasional, perlakuan bukan melarang, tapi perlakuan yang fair dan adil. Iya, Gitu Pak. ya, cukup. Yang jadi Ada lagi yang lain? Pertanyaannya belum selesai Pak. Udah cukup yang lain? Pak izin Pak. Saya Vina dari CNBC Indonesia, Pak. Pak, apakah ada indikasi TikTok melakukan dumping harga dari Cina, Pak? Terus yang kedua, upaya lain untuk serbuan barang impor Yang diduga paling penting ilegal. kita indikasi itu bukan urusan kami. Yang paling penting bagi kita ekosistemnya ini terjaga sehingga semua bisa berjalan dengan baik. Ya, UMKM-nya, beauty-nya, yang lain ini kita tata. Jadi silakan saja, mau bikin media sosial saja silakan, mau bikin apa namanya social commerce silakan, mau ikut e-commerce silakan. Ya, tapi tidak bisa satu dikuasai oleh satu orang, itu yang kita tata, kita atur. Saya kira begitu ya. Pak Zul izin Ya. Pak, izin Pak, saya ini dari TV One Pak, berarti Saya kalau bingung tadi nggak ada yang bela UMKM nih. Pak izin Pak, untuk social commerce berarti apakah nanti harus memisahkan aplikasi lagi Pak? Oh Berarti jelas, untuk nggak boleh ada untuk berjualan pemakaian media sosial, dan nggak juga boleh untuk dipakai promosi. ini. Nggak boleh, harus pisah sama sekali. Oke. Ya. Dan untuk teknis satgasnya Pak, tadi kan ada disebutkan ada satgas dan maksimal ini 1 minggu diberikan waktu. Kemudian juga nanti bisa izinnya ini dicabut. Nah nanti sampai Ya izinnya tentu ada dicabut, peringatan ya, kan ada aturannya, ada di itu yang nyabut bukan kami. tahapannya seperti apa Pak? Yang nyabut nanti Menkominfo. Ini kan digital itu kan di Menkominfo. Jadi kami nanti akan menyampaikan pelanggarnya ini.
Nanti Menko akan membuat kalau masih melanggar peringatan 1 dan seterusnya. Terakhirnya kalau masih juga ya dicabut beredarnya. Saya kira begitu ya. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.